Guys, kalian dengar gak berita yang sedang hangat dibicarakan di media sosial saat ini? Ini dia beritanya. Tindakan asusila harus dibayar penjara. Tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati Pondok Pesantren Dolokusumo yang sempat kabur, akhirnya dibawa ke Polresta Pati, Jawa Tengah. Pengasuh pondok pesantren itu diringkus karena tindak pidana kekerasan seksual yang diduga memakan korban hingga mencapai puluhan santriwati di bawah umur. Pemeriksaan polisi mengungkap, pria 51 tahun itu berbuat nista sejak Februari 2020 hingga Januari 2024. Bahkan ada korban yang dicabuli hingga 10 kali di lokasi berbeda-beda. Korban umumnya tak berani menolak karena didoktrin harus menuruti kemauan sang kiai. Pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat, masuk ke kamar korban. Kemudian korban disuruh melepaskan baju, pelaku kemudian melakukan pencabulan. Siapa namamu siapa? Asyari. Asyari siapa? Asyari. Kiai mana kamu? Kiai apa? Bukan kiai. Ponpes apa? Ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 April, Asyari sempat kabur ke sejumlah daerah, mulai dari Bogor, Jakarta, Solo, hingga diciduk di daerah Wonogiri. Halo guys, nama aku Selvi dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Jujur aku dengar ceritanya tuh miris banget. Aku sebagai perempuan merinding banget, sedih banget, pokoknya semuanya udah campur aduk. Jadi gini ceritanya, di daerah Pati, Jawa Tengah, itu ada pondok pesantren yang ternyata kiainya atau orang yang berpengaruh di sana melakukan pencabulan atau kekerasan seksual kepada puluhan santriwati. Bayangin teman-teman. Nah jadi, jam 12 malam itu, oknum atau pelaku menghubungi santriwati untuk menemaninya tidur setiap malam. Dan ada suatu kejadian, sang kiai ini menyuruh santrinya untuk menciumi. Terus ada suatu kejadian lagi yang lebih miris, santriwati disuruh mengemut kepemilikannya. Bayangkan teman-teman, betapa mirisnya. Dan kalian tahu teman-teman, mayoritas korban pencabulan dari kiai itu adalah anak yatim dan anak yang kurang mampu. Juga anak tersebut di bawah umur, kisaran anak SMP-an gitu dah. Dan kabarnya kiai tersebut melakukan aksinya di jam 12 malam. Jika tidak melakukan apa yang beliau perintah, mereka akan diancam. Ancamannya mereka akan dikeluarkan. Bagaimana tidak takut? Orang yang diancam adalah orang yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kabarnya juga ada beberapa santri yang sampai hamil. Nah, untuk menutupi aibnya, santriwati yang hamil ini dinikahkan dengan santri putra. Nah, laporan ini sedang ditangani oleh pihak penguasa hukum, yaitu Bang Ali Yusron. Semoga saja Bang Ali Yusron ini cepat menghakimi, cepat menghukumi pelaku agar tidak terjadi korban selanjutnya. Jika ada di antara kalian atau orang di sekitar kalian, jika ingin memondokkan anaknya di pondok pesantren, pilih pondok pesantren yang berkualitas, pilih kiainya yang jelas sanadnya, jangan seperti sebelah. Sampai jumpa kembali, saya Selvi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak.